Halo, kembali lagi di channel saya Andi Tandang. Semoga teman-teman masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Di video kali ini kita akan bicara sedikit ya soal angka kejahatan yang cukup tinggi di Nusa Tenggara Timur. Kalau teman-teman misalnya cek data statistik yang dikeluar oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, di data terakhir ya tahun 2020 itu ya, karena saya belum mengetahui perubahan data di tahun 2021-nya ya. Nah, itu ada peningkatan angka kejahatan yang cukup tinggi menurut saya ya. Itu bisa sampai 5 ribuan lebih kasus ya. Nah, kalau kita bicara soal kasus kejahatan, ada dua kasus besar yang cukup menyedot perhatian publik, bukan hanya di Nusa Tenggara Timur, tapi juga kasus ini sudah mendapat perhatian serius di tingkat nasional, yaitu kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi pada Februari lalu kalau tidak salah ya. Itu dilakukan oleh seorang supir truk terhadap seorang gadis ya, setelah diperkosa lalu kemudian dibunuh. Dan tidak lama berselang juga kasus pembunuhan ibu dan bayi di Kupang beberapa waktu lalu, dan ini juga yang sangat menyedot perhatian publik. Kalau teman-teman misalnya pantau di media sosial, perdebatan seputar kasus ini pun terus bergulir ya. Jadi ada semacam ketidakpercayaan publik Nusa Tenggara Timur terhadap kinerja dan profesionalitas aparat kepolisian. Tetapi kita berharap bahwa kasus ini bisa diselesaikan dengan baik ya, berdasarkan asas keadilan dan juga transparansi ya. Selain dua kasus besar tersebut, kita juga bisa melacak sendiri ya di internet ya. Ada juga beberapa kasus yang serupa ya, misalnya kasus pembunuhan yang terjadi di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur, lalu kemudian kasus penikaman, kasus pencurian, kasus pemerkosaan, pelecehan perempuan dan anak di bawah umur, dan masih banyak kasus-kasus lain, termasuk misalnya bunuh diri. Ini menjadi tren di Nusa Tenggara Timur ya, karena hampir setiap hari kita membaca berita soal ini. Pertanyaan yang cukup esensial menurut saya itu adalah mengapa kasus kejahatan semacam ini tumbuh subur di tengah masyarakat religius. Apa yang salah? Lalu pertanyaan yang kedua, di mana para gembala? Di tengah meningkatnya kasus kejahatan di Nusa Tenggara Timur, di mana mereka? Apakah mereka benar-benar hadir, mengetahui langsung persoalan umat, hadir untuk memberi solusi terhadap persoalan-persoalan umat, ataukah sebaliknya, mereka hanya berdiri di mimbar khotbah, mereka hanya berdiri menyampaikan khotbah di mimbar YouTube, lalu kemudian mereka tidak peduli dengan situasi real yang terjadi di tengah umat, di tengah gembalaannya. Nah, saya pikir ini hal yang perlu kita refleksikan bersama. Saya membatasi memang sengaja untuk mempertanyakan kehadiran gembala kita di Nusa Tenggara Timur ya, karena memang mayoritas di Nusa Tenggara Timur itu adalah Kristen ya, baik itu Protestan maupun Katolik. Sehingga pertanyaan yang paling penting itu adalah di mana para gembala-gembala kita ini, baik dari pendeta, pastor, di tengah situasi atau angka kejahatan yang tinggi semacam ini? Nah, ini pertanyaan menurut saya menjadi penting sehingga kita bisa melacak ada tidak korelasi antara kehadiran agama itu sendiri atau eksistensi masyarakat religius dengan pola laku atau kehidupan real mereka setiap hari sebagai warga negara. Ada tidak korelasi di situ? Karena tidak mungkin agama berdiri sendiri kalau dia tidak memberikan efek positif terhadap para pengikutnya. Nah, melalui siapa kira-kira para pengikutnya itu mampu memahami eksistensi agama itu seperti apa, lalu ajaran yang diberikannya itu seperti apa? Ya, melalui para gembala-gembala kita. Tetapi ada satu fenomena yang menarik kita di Nusa Tenggara Timur, itu adalah begitu banyak kita menemukan khotbah atau ceramah-ceramah yang ya cukup
semangat dan berapi-api kita temukan di YouTube misalnya, atau kita mendengar ceramah dari mimbar gereja, dari altar, ceramah para pengkhotbah kita bicara misalnya tentang jangan membunuh, jangan berkelahi, jangan bercecok, jangan mencuri, atau harus dan masih banyak tema-tema lain yang mereka ucapkan. Tetapi apakah mereka sudah pernah merasakan langsung turun ke pasar, turun dari mimbar altar itu, turun dari mimbar YouTube itu, merasakan langsung, mencari tahu kehidupan gembalaannya itu seperti apa? Jadi kehadiran mereka tidak hanya berdiri atau menunggu di gedung mewah, di gereja yang megah, lalu menunggu para gembalaannya untuk menemui mereka. Tidak, mereka harus turun, mereka harus mengetahui secara langsung, mereka harus memahami persoalan yang terjadi di bawah, persoalan yang dialami oleh umatnya. Kita bisa ambil kasih contoh cepat-cepat, misalnya ketika terjadi percecokan di rumah tangga, istri marah karena sang suami tidak mampu membeli beras dan juga tidak mampu membeli susu anak. Lalu kemudian terjadi pertengkaran, percecokan yang pada akhirnya sampai pada tindakan kekerasan, bahkan pada pembunuhan. Ada tidak para pastor kita melakukan pendampingan, melakukan advokasi? Mereka mengetahui sisir dari daerah, dari rumah ke rumah misalnya, memahami persoalan mereka, mencari tahu kira-kira akar atau persoalan mereka itu seperti apa. Dari situ mereka hadir, tidak hanya sebagai orang yang memberikan kekuatan melalui khotbah-khotbah di mimbar gereja atau di mimbar YouTube, tetapi kemudian mereka hadir untuk memberikan solusi. Setelah mereka memahami, mengetahui persoalan, lalu kemudian mereka mencari solusi. Oke, berarti akar persoalan kenapa terjadi pembunuhan, kenapa terjadi pertikaian, kenapa terjadi percecokan dalam rumah tangga, itu adalah ini, ekonomi. Nah, dari situ tugas mereka itu adalah bagaimana mendampingi gembalaannya, umat-umatnya itu untuk membangkitkan kembali semangat ekonomi. Dari situ kalau misalnya ekonomi sudah tercukupi, maka hal semacam ini bisa diminimalisir. Ini hanya salah satu contoh teknisnya kalau bicara soal peran serta para gembala kita. Jadi mesti ada keterpanggilan untuk terlibat dalam persoalan hidup umat. Tidak hanya merenungkan firman Tuhan, berkhotbah di mimbar-mimbar gereja atau di mimbar-mimbar YouTube. Oke, persoalan-persoalan yang terjadi hari-hari ini juga saya pikir bisa ditarik ke arah situ. Kalau seandainya para pengkhotbah kita mampu mengenal, mampu memahami, mampu mendalami, mampu meradvokasi dengan baik, dengan serius seluruh persoalan yang terjadi di umatnya, di jemaatnya, maka saya pikir potensi untuk melakukan tindakan kekerasan, potensi untuk melakukan tindakan kejahatan itu setidaknya bisa diminimalisir. Oke, contoh kasus misalnya kita bicara soal efek perselingkuhan yang kemudian berakibat pada pembunuhan misalnya. Saya pikir tugas gembala tidak hanya berkomentar setelah peristiwa itu terjadi, tetapi kemudian dia mesti terdorong, dia mesti berinisiatif untuk mencari tahu, untuk mengadvokasi situasi atau persoalan hidup yang dialami oleh umat atau jemaatnya, atau gembalaannya. Oke, persoalannya seperti ini. Lalu kemudian dia turun untuk memahami itu, untuk mencari jalan, membantu untuk meneguhkan, untuk menguatkan. Dan dari situ mereka bisa dipertemukan, sehingga langkah-langkah yang berbahaya atau keputusan-keputusan yang berpotensi berbahaya untuk masa depan dan kehidupannya itu bisa diminimalisir. Nah, ini sebenarnya hanya soal cara-cara taktis dan juga niat dan kesadaran dari para gembala kita untuk turun ke pasar, turun ke jalan, mengalami langsung persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umatnya. Sehingga jangan sampai kita hanya enakan berkhotbah panjang lebar, bicara tentang saling mengasihi, bicara tentang kesabaran, bicara tentang
jangan membunuh. Tetapi kita tidak mau terlibat dan mengalami langsung persoalan yang dialami oleh umat, dialami oleh jemaat, dialami oleh gembalaannya. Nah, ini bahaya. Saya pikir kalau tren gembala kita semacam ini hanya untuk mencari popularitas dan ketenaran di media sosial, tanpa mereka terlibat dan mengalami langsung situasi yang dialami gembalanya, nah ini akan bahaya. Maka kita bisa katakan bahwa efek positif antara kehadiran para gembala, antara kehadiran gereja, antara kehadiran agama dengan perilaku masyarakat religius di daerah tersebut, ya belum bisa dirasakan dengan baik. Karena apa? Karena para gembala kita lebih cenderung untuk berdiam diri di balik kemegahan gereja, di balik tembok gereja, di balik mimbar altar, tanpa melibatkan diri dalam persoalan kesulitan hidup yang dialami oleh gembalaannya atau umatnya. Nah, ini catatan refleksi untuk para gembala kita, untuk gereja kita di Nusa Tenggara Timur ya. Saya sengaja membatasi terminologi gereja ini hanya ke dalam gembala ya. Kalau di Protestannya itu hanya para pendeta, lalu kemudian di Katoliknya itu adalah para pastor, para hierarki. Nah, ini menjadi permenungan kita bersama. Sehingga dengan demikian, kehadiran gereja setidaknya, kehadiran para gembala kita setidaknya mampu memberikan dampak positif terhadap perilaku masyarakat Nusa Tenggara Timur yang notabene adalah masyarakat religius. Oke, mungkin hanya itu saja. Kita berharap bahwa kehadiran para gembala kita tidak hanya untuk mencari ketenaran dan popularitas di media sosial, lalu lupa untuk turun dan terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat, mengalami persoalan yang mereka rasakan, turut mengambil bagian di dalamnya, lalu mencari solusi atau jalan keluar terhadap setiap persoalan yang mereka lakukan. Sehingga potensi kejahatan atau potensi tindakan kekerasan atau mengambil keputusan yang cepat dan membahayakan masa depannya itu bisa diminimalisir. Dengan demikian, kita bisa pastikan bahwa antara kehadiran gereja, kehadiran agama, kehadiran para gembala mampu memberikan dampak positif dan memiliki korelasi yang searah dengan pola laku atau perilaku masyarakat atau umat gembalaannya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.